alhamdulillah luar biasa. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu ya. Ibu yang mimpin atau ketua kelasnya? Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ada yang tidak hadir? Jadi semuanya hadir ya. Coba ibu cek satu-satu namanya. Amalia, Amelia, yang tinggi angkat tangannya. Anggun, Bunga, Citra Lestari, Fadila Rohma, Febri, Ayudira, Ranti, Revianto, Riki, Rinarti. Hadir semua ya? Oke, sebelum kita mulai pembelajarannya, Ibu akan memutarkan sebuah video. Tolong disimak dan diperhatikan.
Pesan apa yang disampaikan dalam video motivasi yang sudah Ibu putar barusan? Ayo, siapa yang mau angkat tangan? Ketua kelas? Wakil ketua kelas? Ibu? Ya, silakan Anggun. Menurut saya video yang telah Ibu putar tadi menyampaikan sebuah motivasi agar kita menjadi lebih baik, dan sesuatu yang kita hadapi harus dengan hati yang lembut, lemah, dan janganlah kita marah-marah jangan marah-marah, dan kayak sesuatu yang kita pikirkan jangan memakai hati yang keras, dan jika kita menghadapi masalah kita harus dengan hati yang lembut, pikiran yang tenang. Oke, putaran panggung. Ada yang mau menambahkan? Satu lagi, ada yang ingin memberikan kesimpulan lagi. Kalian ingin menjadi seperti apa? Menjadi seperti wortel, menjadi seperti telur, atau menjadi seperti bubuk kopi? Mana yang kalian inginkan? Menjadi bubuk kopi, Bu. Menjadi bubuk kopi. Coba, kenapa? Karena bubuk kopi dapat mengubah air yang Air yang bening menjadi hitam. menjadi Dapat mengubah rasa air yang yang bening. ya, Oke, kata Amalia, bubuk kopi mampu mengubah sesuatu yang bening seperti yang bubuk kopi harapkan. Jadi dapat mempengaruhi lingkungannya. Itu yang disampaikan oleh videonya. Jangan kalian tiru yang seperti wortel, karena wortel tadi bagaimana? Keras menjadi lemah. Dia menghadapi permasalahan yang dia hadapi malah down, atau apa istilahnya? Dia tidak mampu menghadapi permasalahannya. Tadi yang diibaratkan permasalahan apa? air yang mendidih. Air yang mendidih, sesuatu yang panas. Siapa yang mau dididihkan? Itu tadi hanya perumpamaan saja ya. Oke, jadi yang dapat kita ambil di sini adalah tirulah seperti bubuk kopi yang mampu mempengaruhi lingkungan menjadi lebih baik lagi. Jangan terpengaruh oleh lingkungan, tapi kita yang harus memberi perubahan terhadap lingkungan tersebut. Baiklah, kita masuk ke kegiatan ini ya. Kita mulai pembelajaran kita pada hari ini. Kita belajar tentang cerita pendek atau yang kita kenal dengan cerpen. Halo, assalamualaikum anak-anak. Sebelumnya pernah mendengarkan cerpen? Pernah membaca cerpen? Judulnya apa yang pernah kalian baca? Dongeng Sang Kancil. Dongeng Sang Kancil. Itu cerpen atau dongeng? Dongeng. Yang pernah baca cerpen? Ricky? Nggak pernah baca cerpen? Udah berapa tahun kalian hidup di dunia ini? 14 tahun. 14 tahun belum pernah membaca cerpen? Pernah, tapi kalian tidak sadar bahwa yang kalian baca itu adalah cerpen ya. Nah, materi kali ini kita akan belajar tentang cerita pendek. Tolong disimak video yang Ibu tampilkan. Ini adalah materi yang akan kita pelajari. Silakan disimak ya, hanya 6 menit. Tolong disimak materinya karena nanti Ibu hanya mengulas sedikit, kemudian Ibu beri tugas. Pada hari ini kita akan belajar tentang cerita pendek yang kita kenal dengan cerpen. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah: 1. Peserta didik dapat mengenal tujuan dan fungsi teks narasi. 2. Peserta didik dapat mengetahui struktur cerpen. 3. Peserta didik dapat mengidentifikasi ciri kebahasaan cerpen. Baiklah, langsung saja kita mulai. Apa itu cerita naratif? Naratif merupakan teks yang berfokus pada tokoh khusus. Fungsi sosial naratif adalah menceritakan kisah atau peristiwa lalu untuk penghiburan dan menghibur pembaca, juga memiliki nilai-nilai yang diajarkan oleh penulis, baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung. Kemudian unsur-unsur cerpen. Yang pertama
adalah tokoh. Di dalam cerpen, yang menjadi titik utamanya yaitu tokoh. Ada beberapa tokoh yang disajikan oleh penulis cerpen, baik itu tokoh utama maupun tokoh pembantu. Yang kedua adalah penokohan. Penokohan adalah pemberian karakter pada tokoh-tokoh yang ada dalam cerita pendek. Yang ketiga adalah alur. Dalam cerita pendek, banyak orang mengenal dua alur, yaitu alur maju dan alur mundur. Namun, ada juga satu alur, yaitu alur campuran yang terdiri dari alur maju dan alur mundur. Yang keempat adalah sudut pandang. Sudut pandang adalah cara penceritaan penulis terhadap cerpen tersebut. Sudut pandang dibagi menjadi dua, yaitu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama menggunakan gaya penceritaan aku, sedangkan sudut pandang orang ketiga menggunakan gaya penceritaan dia atau dituliskan nama tokoh dalam cerita pendek. Yang kelima adalah latar. Latar dibagi menjadi tiga, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Yang keenam adalah amanat. Amanat adalah pesan yang disampaikan oleh penulis. Di dalam cerpen, pesan dapat tertulis secara langsung maupun ditangkap sendiri oleh pembaca. Selanjutnya yaitu struktur cerpen. Struktur cerpen terdiri dari orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, dan resolusi. Apa itu orientasi? Orientasi adalah tahap awal atau pengenalan. Biasanya dalam cerpen diawali dengan penjelasan latar tempat, siapa tokoh yang ada dalam cerita pendek tersebut. Yang kedua adalah rangkaian peristiwa. Biasanya berupa beberapa rangkaian peristiwa yang akan diceritakan dalam cerita pendek. Kemudian adanya komplikasi atau yang kita kenal dengan permasalahan. Permasalahan muncul dalam cerpen, kemudian akan ada klimaks atau puncak permasalahannya. Setelah klimaks, struktur yang keempat adalah resolusi, penyelesaian masalah. Ciri kebahasaan cerpen. 1. Sudut pandang pencerita. 2. Adanya dialog. 3. Kata benda khusus. 4. Uraian deskriptif yang rinci. 5. Penggunaan majas. 6. Penggunaan pertanyaan retoris. Apa itu sudut pandang pencerita? Sudut pandang pencerita adalah gaya pencerita yang dipilih oleh penulis. Bisa orang pertama dan juga orang kedua. Sedangkan adanya dialog yaitu berupa kutipan dialog yang ditulis dengan cara penulisan kalimat langsung, biasanya dengan ditandai adanya tanda kutip. Yang ketiga adalah kata benda khusus. Kata benda khusus ini adalah pemilihan kata benda yang terkhusus. Misalnya kita memilih ingin mendeskripsikan tentang pohon, tapi kita pilih kata benda itu kita ganti dengan kata beringin sehingga lebih khusus pohon yang seperti apa yang penulis inginkan. Kemudian adanya uraian deskriptif yang rinci, artinya kita menjabarkan itu tempat, tokoh secara rinci, gambarannya secara rinci. Kemudian penggunaan majas. Majas itu adalah perumpamaan. Banyak sekali majas yang dapat kita pilih. Salah satunya majas personifikasi yang banyak orang ketahui. Selain itu ada juga majas hiperbola, simile, dan masih banyak lagi. Ciri bahasa yang keenam yaitu penggunaan pertanyaan retoris. Biasanya hal ini digunakan untuk adanya komunikasi antara penulis dengan pembaca. Itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan. Kita akan melanjutkan dengan ya, itu tadi materi yang udah Ibu jelaskan melalui video. Di mana ada pertanyaan. Jadi intinya yang kita bahas adalah tentang pengertian. Yang kedua,
unsurnya. Yang ketiga, struktur cerpen. Yang keempat, ciri kebahasaan cerpen. Hari ini tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat mengetahui pengertian dari cerpen atau cerita narasi. Yang kedua, siswa mengetahui struktur cerpen. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui ciri kebahasaan dari cerpen. Nah, dari materi yang Ibu sampaikan tadi ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Silakan yang mau bertanya angkat tangan. Latar pada cerpen itu apa dulu? Angkat tangan. Latar pada cerpen itu apa dulu? Latar yang ada dalam cerpen tadi ada 3, yaitu latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Latar tempat adalah lokasi yang dipilih oleh penulis sebagai latar tempatnya. Jadi misalnya si Febri penulis cerpen, dia memilih lokasinya di SP 4 Bukit Makmur Penarik Muko-Muko. Itu boleh nggak lebih dari satu latarnya? Boleh. Jadi boleh berpindah-pindah karena tokoh itu kan bergerak, tidak hanya di satu tempat itu, ya kan? Mungkin si Febri pertama latarnya di SP 4, kemudian dia merantau ke kota Bengkulu. Jadi pindah latar tempatnya di kota Bengkulu. Kemudian ada latar waktu. Latar waktu contohnya gimana? Siang, malam, pagi, sore, 10 tahun yang lalu, 10 tahun yang akan datang, bisa nggak? Bisa. Alur maju yang belum terjadi berarti ya. Itu keterangan waktu. Kalau keterangan suasana atau latar suasana itu seperti apa? Ya, bisa dideskripsikan misalnya suasananya sedang mencekam atau suasananya sedang terik. Hari ini musim kemarau atau musim hujan? Udah mulai musim hujan ya. Jadi bisa dideskripsikan mungkin suasananya sedikit dingin dan sebagainya. Itu latarnya ya. Jadi kalau kalian nanti menulis cerpen, silakan dipikirkan latarnya mengambil di mana, waktunya kapan, dan suasananya seperti apa. Ada pertanyaan lagi? Alur cerpen itu ada 3, alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Contohnya alur maju adalah ceritanya itu bergerak ke depan. Artinya tidak mengulang dari masa lalu. Dia menceritakan cerita yang akan datang atau yang sedang terjadi menuju akan datang. Tetapi kalau dia mundur, bisa ciri bahasanya itu 10 tahun yang lalu saya pergi ke rumah kakek. Jadi dia menceritakan 10 tahun yang lalu di rumah kakeknya. Ada juga alur yang campuran, ada maju dan ada mundur. Jadi misalnya dia menceritakan masa lalunya 10 tahun di rumah kakek. Terus dia kembali ke masa sekarang. Dia ceritakan bahwa sekarang saya sudah SMA di Penarik. Dijelaskan peristiwa apa yang akan dialami. Paham? Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akan membagi kelompok ya. Ibu bagi kelompok, kemudian Ibu kasih tugas. Silakan buka bukunya dulu. Halaman 53 sampai 60. Ibu bagi kelompoknya dulu baru Ibu jelaskan ya. Kita ada berapa orang? 12 orang, berarti Ibu bagi menjadi 4 kelompok. 3 orang ya. Kelompok 1 silahkan menyusun tempatnya. Kelompok 1 di sebelah kanan Ibu ya. Kelompok 1 Bunga, Anggun, dan Amalia. Silakan. Si Citra pindah ke sini. Biar Amalia ke sana. Biar gak berisik, bangkunya jangan ditarik ya, diangkat. Kemudian kelompok 2 Rinarti, Amel, dan Dilan. Pak Dilan. Silakan menyusun tempatnya. Kelompok 3 ada Citra, Ranti, dan Dira. Kelompok 4 sisanya yang laki-laki. Silakan. Jangan ngantuk ya. Silakan kerjakan tugasnya. Susun tempatnya dulu, nanti Ibu jelaskan tugasnya apa. 2 menit nih.
Oke, kelompoknya udah terbentuk ya. Sekarang dengarkan perintah ibu. Tugas kalian adalah membaca cerpen yang ada di buku halaman 53. Judulnya apa? Pohon Keramat. Kemudian setelah kalian membaca, silahkan diskusikan secara kelompok. Pertanyaan halaman 60, 1 sampai 5. Ya, ini cerpennya lumayan panjang. Jadi sambil kalian baca, sambil ibu putarkan juga pembacaan cerpennya. Ya, boleh dibaca sesuai yang ada di video atau kalau kalian bacanya cepat juga boleh lebih dulu. Oke? Ada pertanyaan? Tugasnya jelas? Jelas. Di sebelah barat kampung. Silakan sambil dikerjakan dibaca maksud ya. Dibaca boleh, sambil dengarkan ini juga boleh. Barangkali tidak tepat karena areanya terlalu kecil. Lebih tepatnya disebut bukit. Tapi penduduk kampung sejak dulu sampai sekarang menyebutnya dengan Gunung Beser. Meski areanya kecil, jangan tanya siapa saja penduduk yang pernah masuk ke dalam Gunung Beser. Mereka akan berjudi hanya membayangkan keangkerannya. Mereka dari kakek nenek sampai anak-anak hafal cerita keangkeran Gunung Beser. Konon saat penduduk Belanda di kampung saya ada seorang maling budiman seperti Jaka Sambung dari Cirebon atau Robin Hood dari Inggris. Maling budiman itu sering merampok harta milik Belanda atau orang-orang kaya yang tidak loyal kepada rakyat yang menderita. Harta hasil jahat itu secara diam-diam dibagikan kepada rakyat. Sekali waktu, maling budiman yang selalu menutup wajahnya saat merampok dan menyantuni rakyat itu ketahuan oleh Belanda. Maling budiman itu ternyata salah satu orang penduduk kampung. Dia dikejar oleh pasukan Belanda dan centang-centang demam. Menyiasati begitu nama si maling budiman itu. Lari ke Gunung Beser dan bersembunyi. Bertahun-tahun pasukan Belanda dan centeng-centeng demam mengejar Gunung Beser. Tapi Beser tidak pernah menyerah. Pasukan Belanda dengan dipandu centeng-centeng demam pernah melacak Beser ke dalamnya. Tapi tidak ada seorang pun dari mereka yang selamat. Kita orang-orang kita didapati bersembunyi dan tubuhnya menjadi pohon harum yang baunya membawa angin ke sekitar gunung. Karena cerita yang dipercaya kebenarannya itu, tidak seorang pun berani masuk ke kelebatan Gunung Beser. Mereka menghormati perjuangan yang pernah dilakukan si maling budiman. Tapi selain itu, konon mereka takut masuk ke dalam gunung karena dulu ada beberapa orang pencari kayu bakar yang nekat masuk ke dalam, tetapi dia bernasib seperti pasukan Belanda dan centeng-centeng demam itu tidak bisa kembali. Siapapun akan berhati-hati bila harus berhubungan dengan Gunung Beser. Para pencari kayu bakar dan penyabit rumput hanya berani sampai ke gunung sebelum mengambil air dari danau kecil untuk kebutuhan kebun dan sawah. Ketua kampung mengadakan syukuran kecil dan meminta ridho dari penguasa Gunung Beser. Oke. Bacanya sudah selesai? Sudah? Selanjutnya kita akan mempresentasikan jawaban dari setiap kelompok ya. Karena ada 4 pertanyaan, jadi satu kelompok silahkan sampaikan satu jawabannya. Kemudian kelompok lain boleh dikomentari kalau jawabannya tidak sama, atau sama pun boleh juga dikomentari. Kelompok 1 angkat tangan. Silahkan disampaikan jawabannya nomor 1. Soalnya apa nomor 1?
Apakah judul cerpen menarik orang untuk membacanya? Judulnya Pohon Keramat. Menurut kelompok 1 menarik nggak? Iya. Menurut kami, Terus, Kevin boleh ke sini sambil disampaikan. Menurut kami. menurut kami cerita tersebut menarik karena judul cerpen tersebut mengandung kemisteriusan yang ada pada pohon keramat tersebut. Kemisteriusan. Menurut kelompok 1 sangat menarik karena judulnya itu mengandung kemisteriusan. Jadi dapat memancing orang untuk membacanya. Ada yang jawabannya berbeda? Sama? Sama menarik? Oke, jawabannya sama ya. Menurut Ibu juga judulnya sangat menarik. Pohon Keramat. Mengerikan ya. Ternyata ceritanya mengerikan atau tidak? Oke, kita jawab lagi soal nomor 2. Soalnya apa? Apakah judul cerpen mencerminkan isinya? Kelompok 2. Nah, silakan dijawab. Apakah judul cerpen mencerminkan isinya? Tidak, karena isi cerpen yang sesungguhnya adalah mengenai kisah hidup tokoh utama di lereng Gunung Besar. Oke, kata kelompok 2 tidak sesuai. Pohon Keramat, judul yang diambil tidak sesuai dengan isinya. Sama nggak jawabannya? Tidak sesuai. Sama. Jadi pemikiran kita diubahnya langsung setelah membaca cerita ya. Judulnya Pohon Keramat. Kita berpikir tentang keangkerannya ya. Padahal yang diceritakan adalah kisah Gunung Beser dan Jaya Sakti. Ada juga kakeknya, ada juga tokoh aku. Nomor 3, soalnya apa? Pada akhirnya apakah yang dimaksud dengan keramat yang disampaikan dalam cerpen itu? Nomor 3. Silakan sampaikan. Menurut kami, kata keramat yang dimaksud adalah pepohonan yang berada di Gunung Besar. Oke. Katanya yang keramat itu pepohonan yang ada di Gunung Beser. Ada yang ingin menanggapi? Ada yang ingin menanggapi atau jawabannya sama? Masa sama? Tidak. Iya, menurut Ibu juga kurang tepat. Coba silakan tanggapi. Karena menurut kami yang dimaksud keramat itu adalah kakek Jaya Sakti yang berubah menjadi pohon. Kakek Jaya Sakti yang berubah menjadi pohon. Setuju? Ternyata ada jawaban yang berbeda dari dua kelompok 1 sama kelompok 3. Menurut Ibu pun berbeda, masih ada yang lain. Ada nggak yang mau menambahkan? Keramat di sini adalah, nggak ada yang menambahkan? Kalau tidak ada, Ibu yang menyimpulkan ya. Jadi maksudnya keramat di sini itu adalah bahwa pohon itu memiliki fungsi yang sangat sakral dalam kehidupan. Kita harus menjaga alam kita supaya terlindungi dari bencana alam. Itu maksudnya keramat. Jadi yang pembaca pikir pohon keramat itu adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Padahal apa? Bisa diulangi? Kita manusia disuruh untuk menjaga alam, khususnya pohon. Kalau banyak ditebang kita harus reboisasi atau menanam kembali. Itu yang dapat diambil dari cerita itu. Paham sampai sini? Paham. Oke. Pertanyaan terakhir. Ceritakan kembali siapa tokoh-tokoh dalam cerpen Pohon Keramat kelompok 4. Silahkan yang ingin berbicara. Ceritakan kembali. Takut sama ini ya? Saya. Boleh di pause. Tokohnya adalah saya, tokoh utama, kakek tokoh utama, Kang Asim turun menjadi tokoh saya. Yang keempat, Mbah Jaya Sakti. Oke, udah 4 ya. Saya, kakek, siapa lagi tuh? Kang Hasim, Mbah Jaya Sakti. Ada yang sama atau ada yang berbeda? Ada yang kurang? Cuma ada 4 katanya.
saya, kakek, Mbah Jaya Sakti, Kang Hasim. Ada siapa lagi? Mbah Jaya Sakti, Pak Menteri. Pak Mantri. Ada siapa lagi? Pak Bupati. Siapa lagi? Penduduk. Satu lagi yang membuat Jaya Sakti itu ditakuti ya, Belanda. Itu Belanda. Ada lagi? Tidak ada? Iya, itu termasuk apa ya? Dalam cerita. Ada pertanyaan tentang pohon keramat, Febri? Tidak ada. Kelompok 1? Tidak ada. Kelompok 2? Jelas. Kelompok 3? Jelas. Oke. Kalau semuanya sudah jelas, kita selesai materi hari ini. Kemudian kita simpulkan materi yang sudah kita dapat hari ini ya. Jadi kesimpulannya cerpen itu apa sih? Ada yang mau angkat tangan? Cerpen itu apa sih? Cerita pendek, tidak panjang. Betul. Selain itu, cerita yang berfokus pada tokoh khusus. Kenapa cerpen disebut cerita naratif? Karena Kisah atau peristiwa lalu yang lain? Karena cerita itu dibuat oleh penulis sesuai khayalannya atau imajinasinya. Ya, jadi penulis itu adalah sutradara dari cerita itu, terserah mau dibuat seperti apa. Itu ya. Kemudian unsurnya ada berapa tadi? Ada 6. Yang pertama tokoh, penokohan, alur, sudut pandang, latar dan Nah, ada 6 unsurnya. Kalau di pohon keramat tadi kita lihat dari unsurnya, tokohnya sudah disebutkan sama kelompok 4 ya. Ada aku, ada kakek, ada Mbah Jaya Sakti dan lain-lain. Kemudian penokohannya, tokoh aku bagaimana? Karakternya baik. Terus apa lagi? Kalau kakek karakternya bagaimana? Gimana kakek? Karakternya kurang teguh pendirian ya. Dia mudah terpengaruhi oleh siapa? Pemerintah ya. Kemudian masih banyak lagi tokoh yang bisa diberikan penokohan yang karakternya. Setelah karakter ada alur. Alurnya maju atau mundur? Maju mundur. Betul. Kemudian latarnya di mana? Gunung Beser. Kemudian di mana lagi? Kabupaten ada juga ya? Kemudian di mana lagi? Di kampung. Di masjid. Banyak latar yang diambil. Latar waktunya kapan? Siang, pagi, malam, sore, waktu penjajahan Belanda juga ada ya. Setelah latar ada apa lagi tadi? Amanat. Pesan yang dapat diambil adalah yang Ibu sampaikan tadi, pohon sakral, pohon keramat. Kita harus menjaga lingkungan. Betul. Itu dari unsurnya. Strukturnya masih ingat ada berapa? 4. Apa saja ke kanan? Apa Dira? Orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, resolusi. Betul. Ciri kebahasaannya ada 6. Yang pertama, pakai ini aja biar jelas. Yang keras, sebutkan aja. Ciri kebahasaan cerpen ada 6. 1. Sudut pandang pencerita. 2. Adanya dialog. 3. Kata benda khusus. 4. Uraian deskriptif yang rinci. 5. Penggunaan majas. 6. Penghinaan pernyataan retoris. Oke. Sampai sini jelas? Jelas. Tidak ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada yang ingin bertanya, kita tutup pembelajaran kita dengan kewadian
dimulai dengan berdoa, diakhiri dengan berdoa juga. Kita ucap syukur karena kita dapat menyelesaikan pembelajaran kita pada hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Di rumah silahkan dibaca lagi materinya ya. Minggu depan akan kita lanjutkan lagi tentang cerpen. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.